dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi konsep biaya pada bab 2. Dengan kami anggota kelompok, yang saya sendiri Muhammad Faisal Ali Lakin dengan NIM 2411011. Saya Ben Salma dengan NIM 2411027. Dan saya Muhammad Ilham Sori dengan NIM 2411020. Ya, baik, kita akan mencoba pengertian biaya dan kos. Kos adalah pengorbanan sumber daya untuk memperoleh barang atau jasa dan dicatat aset. Biaya kos yang sudah dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi kos dengan biaya saat digunakan. Karena pendapatan, biaya dan rugi. Pendapatan adalah nilai barang atau jasa yang dijual. Biaya adalah pengorbanan yang memberi manfaat dan mengurangi pendapatan. I adalah kos yang tidak memberi manfaat atau biaya lebih dari pendapatan. Pendapatan dan ini pengertiannya saya dibaca sendiri. Sekarang objek biaya adalah sasaran yang dibebankan biaya. Misal produk, pelanggan, aktivitas, departemen. Dan kedua, pemilihan objek biaya penting untuk pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan yang tepat. Baik, lanjutnya dibacakan rekan saya. Selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan satu hubungan dengan produk, dua volume kegiatan, tiga elemen produksi, empat fungsi pokok perusahaan, dan yang terakhir ada proses manajerial. Selanjutnya ada hubungan dengan volume kegiatan berdasarkan hubungan dengan produk, volume kegiatan, elemen produksi, fungsi pokok perusahaan, dan proses manajerial. Biaya dalam proses manajerial ada 4, yaitu biaya standar adalah biaya yang ditetapkan sebelumnya, biaya aktual adalah biaya yang terjadi, biaya terkendali atau tidak terkendali, dan yang terakhir ada biaya kelanjutan dan diskresioner. Selanjutnya rumus laba rugi. Laba sama dengan pendapatan min biaya, rugi biaya pendapatan. Rumus biaya atau unit biaya per unit total biaya produksi jumlah unit produksi. Rumus total biaya produksi. Biaya bahan baku plus biaya tenaga kerja langsung plus biaya overhead pabrik. Rumus biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama samping biaya bahan baku plus biaya tenaga kerja langsung. Biaya konversi biaya tenaga kerja langsung plus biaya overhead pabrik. Selanjutnya akumulasi biaya. Dalam akuntansi biaya, akumulasi biaya adalah proses mengumpulkan mencatat dan mengelompokkan seluruh biaya produksi agar dapat dihitung total biaya dan biaya per unit. Cara perusahaan mengakumulasi biaya sangat tergantung pada jenis produksinya. Hubungan dengan produk. Biaya langsung dapat ditelusur ke produk, misal bahan baku, upah langsung. Biaya tidak langsung tidak dapat ditelusur langsung, misal sewa pabrik, gaji manajer.
Kesimpulan, biaya adalah kos yang telah dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan. Dia dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungan dengan produk, volume, fungsi, elemen, dan proses manajerial. Unsur biaya produksi meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Sistem penentuan biaya dapat menggunakan biaya sebelumnya, biaya standar, biaya penuh, atau biaya variabel. Akumulasi biaya dilakukan dengan metode biaya pesanan atau biaya proses sesuai jenis produksinya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang sesi tanya jawab. Nama saya Anastasia Rizaya dengan NIM 24110. Izin bertanya, apa saja elemen biaya yang membentuk harga pokok produksi? Jelaskan dan berikan contohnya. Nama saya Fadila Fernanda dengan NIM 2411033. Pertanyaannya, identifikasi dan jelaskan klasifikasi biaya berdasarkan hubungan biaya dengan volume kegiatan. Nama saya Bukan Widya dengan NIM 2411024. Nah, tadi kan dijelaskan dengan rumusan biaya dan metodologi ya. Ya, saya ingin bertanya tentang rumusan metodologi terlihat sederhana. Namun bagaimana jika sebuah perusahaan mengalami laba rugi finansial tapi tidak sehat secara operasional? Apakah laba masih bisa jadi ukuran utama? Saya akan menjawab pertanyaan dari saya, apa saja elemen biaya yang membentuk. HDP jelaskan dan berikan contohnya. Harga pokok produksi atau HDP adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk sampai siap dijual. HDP terbentuk dari beberapa elemen biaya produksi utama, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku berlangsung, contohnya adalah industri roti, industri metro, dan industri pakaian. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, contohnya bagi tukang plastik yang membuat adonan, upah tukang roti yang membuat meja, dan pakaian. Yang terakhir ada biaya operasi pabrik atau BOP, contohnya mesin mesin, biaya perawatan mesin pabrik, biaya tenaga atau pengawasan mesin, dan pembangunan aplikasi komunikasi. Dapat menjawab pertanyaan dari biaya. Identifikasi dan jelaskan klasifikasi biaya berdasarkan hubungan biaya dengan volume kegiatan. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan biaya volume kegiatan terbagi tiga. Yang pertama, biaya variabel, biaya yang bisa terjadi dengan perubahan volume kegiatan. Jika produksinya naik, biaya naik. Jika produksi turun, biaya turun. Contoh biaya bahan baku, semakin banyak produksi, semakin banyak bahan bakai. Yang kedua, biaya tetap, biaya yang jumlahnya tetap meskipun volume kegiatan berubah dalam kisaran tertentu. Contoh sewa gedung pabrik, gaji karyawan tetap, atau administrasi, asuransi, mesin, penyusutan aset tetap. Yang ketiga, biaya semi variabel, biaya yang terdiri dari komponen tetap dan variabel sekaligus. Contoh biaya listrik pabrik, adanya biaya abonemen tetap plus biaya pemakaian yang tergantung volume produksi. Biaya telepon, adanya biaya langganan bulanan plus biaya pulsa tambahan jika dipakai melebihi batas. Jadi hubungannya dengan volume kegiatan biaya variabel berubah sebanding biaya tetap tidak berubah. Biaya semi variabel campuran antara tetap dan variabel. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Putra. Jadi pertanyaannya adalah rumus laba rugi terlihat sederhana, namun bagaimana jika sebuah perusahaan mengalami laba finansial tapi tetap tidak sehat secara operasional? Apakah laba masih menjadi ukuran utama? Jadi jawabannya adalah laba memang penting tapi bukan ukuran utama kesehatan perusahaan. Karena perusahaan terlihat untuk secara finansial atau operasional
bukan sama seperti yang di latar dasar, tapi untuk tahu bagaimana sehat atau tidaknya perusahaan harus dilihat juga tentang laba operasional, arus kas operasi, rasio keuangan seperti utang, likuiditas, dan margin. Jadi laba bukan satu-satunya tolak ukur, hanya bagian dari gambaran besar. Terima kasih. Baik, saya kira cukup sekian untuk kelompok kami presentasinya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.